أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Idul Adha kurang dari 2 kali 24 jam lagi. Berkenaan dengan itu, pemerintah juga bersusah payah berjuang untuk mengurangi penularan COVID-19 yang pada akhirnya pilihan sulit ditetapkan oleh pemerintah, yaitu dengan mentiadakan sholat Idul Adha, baik itu di musola, di masjid, atau di lapangan yang bersifat berjamaah. Yang dianjurkan adalah sholat Idul Adha di rumah. Nah, ini menjadi permasalahan tersendiri bagi umat Islam. Mengapa? Karena dalam pikiran umat Islam kebanyakan hanya sedikit saja yang paham tentang ini. Bahwa kalau sholat Idul Adha tanpa khutbah, mereka merasa tidak sah. Dan ini yang menjadi pertanyaan. Karena memang khutbahlah yang paling menjadi momok menakutkan bagi kebanyakan umat Islam, khususnya yang akan mendirikan sholat Idul Adha di rumah bersama istri, anaknya, dan keluarga yang lainnya. Kalau sholat 2 rakaat, selesai. Tapi khutbahnya di samping membutuhkan ilmu yang mumpuni, juga membutuhkan mental yang matang dan tangguh. Kalau sholat, mungkin ngimami berantakan, tapi itu relatif bisa. Tapi kalau khutbah, Masya Allah, kalau sudah grogi, biasanya nervous atau grogi itu, tentunya ini akan menghilangkan berbagai macam yang sudah diprogram di benak dan di otak seseorang. Nah, pertanyaan kali ini yang akan kita bahas adalah sah atau tidak jika sholat 2 rakaat Idul Fitri tanpa khutbah. Jadi cuma sholat 2 rakaat doang tanpa khutbah. Karena yang paling ditakuti adalah khutbah. Tidak biasa berdiri di hadapan istri dengan tongkrongan cool, lalu kemudian sok menjadi khotib begitu, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ini kan terasa wah sekali. Karena memang khutbah itu ada rukunnya. Beda halnya dengan kultum, ceramah. Beda halnya dengan sekedar ngobrol ngalor ngidul, ngulon ngetan, tidak ketemu juntrungnya. Tapi kalau khutbah itu ada rukunnya. Nah, penting untuk kita ketahui. Pertama, satu riwayat sahih dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mencatat, merekam satu dan beberapa peristiwa. Dalam ungkapannya beliau mengatakan, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar yusalluna al-aidin qabla al-khutbati. Yusalluna al-aidaini qabla al-khutbati, muttafaqun alaih. Rasulullah, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau semuanya salat Idul Fitri juga Idul Adha sebelum khutbah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, dari sini kita mendapatkan pencerahan dari beberapa ulama. Pertama, dari catatan hadis ini bahwa imam 4 madzhabul arba'ah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaihim, beliau mengatakan bahwasanya khutbah di dalam 2 sholat Idul Fitri atau Idul Adha hukumnya sunnah. Artinya jika seorang muslim sholat Idul Fitri, Idul Adha saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian bersalam-salaman, sudah bubar, tidak ada khutbah, itu sudah sah. Karena tidak menjadi satu kesatuan dengan khutbahnya. Beda halnya dengan sholat Jum'ah. Sholat Jum'ah harus dong, tidak sah tanpa 2 khutbah. Kalau Idul Fitri, Idul Adha itu hukumnya sunnah. Nah, kemudian
Imam An-Nawawi rahmatullah alaih memperjelas dan mempergamblang hal ini. Dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, beliau mengatakan fayusannu ba'da sholatil Id khutbatani ala mimbarin. Disunnahkan setelah sholat Id itu mendirikan dua khutbah di atas mimbar. Lagi-lagi sunnah. Dari sini panjenengan bapak-bapak ndak perlu khawatir. Jangan sampai gara-gara ndak bisa khutbah lalu meninggalkan sholat Idul Adha. Padahal cuma setahun sekali loh. Boleh jadi tahun depan kita sudah ndak ngikut lagi. Kenapa? Karena kita sudah kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah bergelar almarhum atau almarhumah. Tentunya kalau sholat di rumah ya yang laki-laki lah jadi imam, yang perempuan, istri dan anak-anak jadi makmumnya. Hingga kalaupun mau belajar bagaimana tata cara sholat Idul Adha saja. Nah, khutbahnya ndak usah. Kalau memang gara-gara khutbah nanti berantakan. Karena memang khutbah Idul Fitri, Idul Adha itu hukumnya sunnah. Tapi begitu melaksanakan juga rukun dan syaratnya harus terpenuhi. Bukan karena sunnah lalu kemudian berantakan serampangan. Enggak. Tetap dengan prosedur-prosedur yang ditetapkan. Selanjutnya masih Imam An-Nawawi rahmatullah alaih menjelaskan kali ini di dalam kitab Raudhatut Thalibin. Beliau mengatakan walau turikatil khutbatu lam tabtulis shalah. Andaikan ada seseorang atau jamaah yang hanya sholat Idul Adha dan tidak usah khutbah, tidak sampai membatalkan sholat. Sholatnya tetap mendapatkan keutamaan, sholatnya tetap mendapatkan pahala yang agung. Selanjutnya di dalam kitab Fatawa An-Nawawi dijelaskan lebih gamblang lagi. Wa annahu law tarakaha sahhat sholatuhu. Jika saja seseorang dia sholat Idul Adha atau Idul Fitri tidak pakai khutbah, sah sholat jenengan, Pak. Gitu. Bahkan di dalam kitab Fatawa ini Imam An-Nawawi rahmatullah alaih menjelaskan wa annal munfarid lam yahtub alal madhabis sahih. Orang yang sholat sendiri, sholat Idul Adha atau Idul Fitri, sholatnya sendirian, mungkin masih bujangan. Atau tidak bujangan, tapi bujangnya bujang lokal karena istrinya di tempat yang terpisah mungkin, sehingga kemudian sendirian. Jangan sampai tidak sholat Idul Adha, sholatlah Idul Adha. Bahkan orang yang sholat sendiri dalam mendirikan sholat Idul Adha atau Idul Fitri itu tidak disyariatkan untuk khutbah. Lah yo, siapa yang dengerin kalau maksa mau khutbah? Maka sekali lagi jangan tinggalkan. Meskipun ada larangan sholat berjamaah di musola, di masjid atau di lapangan, jangan sampai tidak sholat Idul Adha. Tetap sholat Idul Adha meskipun hanya sholatnya tanpa khutbahnya. Karena sekali lagi Imam 4 Madzhabul Arba'ah mengatakan sunnah khutbahnya bersandar kepada hadis muttafaqun alaih dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dan Imam Nawawi semakin memperjelas dan menegasnya. Berarti tidak sempurna ya Ustadz kalau nanti cuma sholat tanpa khutbah saja. Ada kaidah yang menyatakan mala tudraku kulluh la tutraku kulluh. Apa-apa yang tidak bisa diraih semua, jangan tinggalkan semua. Jangan gara-gara tidak bisa khutbah lalu kemudian tidak sholat, jangan. Ya kalau kita bisa sholatnya saja, silahkan sholatnya saja. Tambah khutbah, sah. Adapun kalau dengan khutbah, ya sempurna. Itu kalau berjamaah, sekali lagi. Seenggaknya 2 orang lah, suami istri. Siapa khotibnya? Suami. Siapa imamnya? Suami. Siapa makmumnya? Istri. Sama siapa? Tidak ada lagi. Masa tidak ada? Ada sih malaikat begitu. Maka ayo sekali lagi, jangan sampai tidak sholat Idul Adha. Nah mudah-mudahan pemerintah memberikan toleransi bagi masjid atau musola atau organisasi yang ketat dalam menerapkan protokol kesehatan, 5M ditekankan, ya, jaga jarak, semuanya suci dan bersih, semuanya siap mendengarkan nasihat,
Dan juga tanpa kontak fisik bersalaman, tetap jaga jarak. Subhanallah. Kita acungi jempol untuk pemerintah kalau memberikan dispensasi untuk Idul Adha yang notabene setahun sekali. Tapi kalau tidak, sekali lagi, ayo sholat saja meskipun tanpa khutbah di rumah masing-masing. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.